Hai. Hai. Episode kali ini kita mau bahas tentang berdamai dengan rasa takut dan insecure. Oke, Kenapa orang takut? karena nggak berani. Iya sih. Kenapa orang merasa insecure? Karena merasa tidak cukup baik. Kan insecure itu merasa tidak aman kan? Hmm, Merasa tidak aman, kenapa? Ya karena tidak cukup baik. oke. Merasa tidak cukup baik terhadap dirinya gitu? Bisa tidak cukup baik tentang dirinya, bisa juga tidak cukup baik tentang kemampuan untuk mengatasi masalah, mengatasi hal-hal yang mungkin datang, itu kan juga bisa membuat kita tidak aman, merasa tidak berdaya, gitu Hmm, ya. Apalagi. kayaknya atau ya tidak berdaya itu eh, masalahnya itu bisa selesai dengan bantuan yang di luar gitu ya. Ya memang sih, Mm-mm. nanti mungkin ada pertolongan-pertolongan, tapi rasanya kalau tanpa pertolongan orang lain saya tidak bisa keluar dari sini gitu Iya, ya. karena nggak punya, ya tadi, nggak punya daya. Keberdayaan diri itu ya. Iya, Nah, merasa tidak aman. Makanya oke. merasa tidak aman. Berarti sumbernya adalah merasa tidak berdaya dengan kemampuan dirinya. Betul ya? Mhm mhm. Tidak berdaya dengan kemampuan dirinya dan merasa keberadaan dirinya tuh nggak cukup aja, Iya, 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 iya. gitu Jadi ya. keberadaan dirinya tidak cukup. Betul sekali. Mhm Nah, lalu bagaimana supaya orang bisa melampaui perasaan-perasaan tersebut? Karena di momen itu ya, mhm. Saya lagi ini mengingat juga, pengalaman ya, ya. eee, kami itu kan pernah merasa, mengalami keterpurukan finansial lah, kita sebut aja begitu ya. Ya, Ada utang dan ada jatuh tempo yang harus dibayarkan, sedangkan mhm. pada saat jatuh tempo itu, duitnya nggak ada gitu ya, secara kenyataan kan seperti itu gitu Iya, ya. betul. Nah, berasanya di momen itu adalah, kalau saya nggak dibantu nih sama orang lain, mati gue, gitu kan. Kesannya begitu ya, gitu. Jadi, terus ya karena memang gue lagi nggak ada, terus gimana dong gitu. Mhm. Bukannya gue nggak mau loh, gitu. Tapi mmm, kayaknya gue harus dibantu dulu deh, gitu tuh. Iya, Kayaknya ya, kesannya ya, mhm. gitu. Itu kalau Ari kan dari aspek finansial. Mhm, Kalau dari aspek diri juga bisa jadi misalnya, dalam, kebutuhan untuk dicintai. hmm. Rasanya saya tuh cuma bisa penuh kalau Ari yang mencintai saya, gitu. Nah, oke, Kalau oke. nggak ada Ari gimana? Aduh, nanti saya nggak ada dong nggak ada yang sayang, saya merasa nggak berharga, gitu kan. Ya sama, kalau ditanya, "Ya gimana orang saya lagi belum bisa, saya masih perlunya orang lain dulu yang Iya, orang lain dulu yang yang membantu. mencintai Iya, saya." iya, iya, iya. Iya, Nah, itu kan. lalu gimana itu melampauinya ya? Ini, kalau saya inget-inget ya, teman Mhm, seperjalanan ya, ada momen-momen di mana dulu tuh saya berekspektasi lebih tepatnya, oke, berekspektasi selalu ada bantuan orang lain gitu ya. mhm, Sampai satu momen bahwa tidak ada yang membantu. Nah, di momen itu tuh merasa bahwa, "Kok gini amat ya?" Ya itu sekali lagi balik ya, bukannya saya nggak mau loh berusaha gitu ya, mhm, tapi memang udah usaha tapi lagi nggak ada gitu. Nah, di momen itu perasaan pertama adalah perasaan tidak terima gitu. oke. Kok Marah. nggak ada yang bantu ya gitu. Nah, tapi ya itu, di episode berapa kita udah bahas ya bahwa kalau segala sesuatu itu datang dalam kehidupan kita, kita tinggal lihat aja outputnya. Oke. Kalau outputnya itu ternyata bikin kita nggak kemana-mana gitu ya, bikin kita perasaannya gitu-gitu aja, muter di situ-situ aja, berarti selama ini saya memegang sudut pandang yang tidak tepat sebetulnya. Kan saya merasa saya tidak terima, tidak dibantu gitu kan. Jadi Mhm, itu perasaan saya merasa tidak diterima, tidak dibantu. Nah, ternyata dari perasaan itu berarti saya cenderung ingin bantuan orang lain terus gitu. oke. Nah, sampai akhirnya saya mulai menyadari satu hal, kayaknya nggak bisa deh punya begini terus nih. Mhm, Kayaknya saya harus mulai dari sudut pandang yang berbeda deh. oke. Nah, akhirnya singkat cerita, saya akhirnya punya kesimpulan bahwa ternyata tidak dibantu itu adalah cara membantu yang lain. Gitu. Mmm, Nah, dulu saya pikir namanya membantu itu sama dengan membantu.
Oke. ternyata tidak membantu itu juga adalah cara membantu yang lain gitu. Jadi sebetulnya kita selalu mendapatkan bantuan, cuma Yes, caranya yang yang berbeda. berbeda-beda. Oke. Nah, justru sekarang saya berterima kasih dengan momen-momen waktu itu saya tidak mendapatkan bantuan. Karena Kenapa? Karena akhirnya saya menyadari, oh gara-gara waktu itu saya tidak dibantu, mhm, saya menyadari keberdayaan diri saya. ada Oh, potensi-potensi yang ada akhirnya bangkit ya. iya, ada potensi-potensi yang akhirnya keluar gitu ya. Dulu dibilangnya the power of kepepet Iya. itu ya, gitu ya. Nah, memang pada saat kepepet itu mungkin kita melakukan hal-hal yang tidak tidak jernih gitu ya. Mhm, Tidak apa namanya, ya tidak jernih lah gitu ya. mhm. Cuman kita kan juga jadi belajar ya, oh dari kepepet ini kita melakukan ini, loh kok terjerumus lebih dalam. Wah berarti masih salah nih sudut pandangnya nih, mindset-nya Oke. nih. Rasa yang saya, dominasikan kesehari-hari juga masih belum selaras nih. Ya udah coba lagi cara yang lain gitu ya. Sampai akhirnya kita bisa memilih, oh di momen ini memang saya butuh duit, tapi penawaran yang datang ini kayaknya bukan ini deh, gitu. Mhm. Nah, dulu itu karena butuh duit gitu ya, ya udah semua, tawaran proyek disikat aja gitu. Tapi ternyata membuat terjerumus lebih dalam, Ya, lihat output-nya lagi tadi ya? lihat output-nya lagi. Nah, eee, di momen itu saya akhirnya menyadari ternyata masalah saya bukan masalah saya gitu. Jadi Nah, masalah gimana nih? saya adalah duit, ternyata masalah saya itu sebenarnya bukan duit. Masalah yang sebenarnya, Iya, intinya. saya Oke. pikir masalah saya adalah duit. Ternyata masalah saya adalah diri saya sendiri sebetulnya, Oke. gitu. Nah, saya belum menyadari bahwa keberdayaan itu ada di dalam diri saya. Sumber itu adalah sumber itu ada di dalam diri dengan keterhubungan dengan sang sumber. Ya. Nah, itu saya belum benar-benar yakin ternyata. Jadi ternyata masalahnya itu bukan masalah yang saya pikirkan selama ini. Mmm, Ternyata masalahnya adalah diri saya sendiri, gitu. Nah, oke. selama ini peristiwa itu datang yang membuat saya takut, membuat saya insecure, supaya akhirnya saya menyadari hal-hal tersebut bahwa sumbernya itu ada di dalam diri, sumbernya adalah keterhubungan saya dengan sang sumber itu sendiri. Nah, begitu mulai sadar, loh, kok mulai ada jalan-jalan yang makin jernih gitu. Loh, Oke. kok makin ada orang-orang yang tepat yang datang gitu, bukan kayak orang-orang dulu lagi Mhm, gitu. mhm. Nah, itu yang akhirnya saya menyadari bahwa tidak dibantu ternyata adalah cara semesta membantu dengan cara lain gitu. Kalau kamu gimana? Betul. Saya mungkin mirip ya, walaupun mungkin ada yang tadi ya aspeknya berbeda. Tapi Hmm, akhirnya iya, kesimpulan yang didapat mungkin, sama akhirnya hmm, sama Ari, tapi saya lupa, gimananya. Tapi memang kesimpulan akhirnya oh, kalau saya dulu akhirnya punya kesimpulan bahwa ternyata sumbernya di dalam, karena apa? Karena saya merasa ada kebocoran. Kalau yang tadi ya, misalnya soal perasaan, merasa aman karena dicintai atau tidak gitu kan. oke. Akhirnya saya menyadari bahwa seberapa besar pun orang sekeliling saya mencintai saya, menghargai saya, mendukung saya, tapi ternyata yang jadi, problemnya adalah sayanya sendiri. I see. Karena mau orang lain bilang, "Kamu oke kok, Kamu bisa kok. kamu bisa Iya. kok." Ternyata di dalamnya tetap ngerasa, "Oh, Ah, kayaknya enggak deh. enggak deh," gitu, "kayaknya kurang deh." Jadi di satu titik pola-pola itu akhirnya bikin saya sadar bahwa, "Loh, ini sih nggak peduli seberapa besar ada Dukungan. dukungan, kalau ibaratnya saya ini wadah, nggak peduli seberapa banyak orang tuh mengisi wadah saya, selama sayanya masih bocor, ya wadah saya akan terus kosong." Nah, dulu itu yang Mhm. saya alami. Ari itu sudah, wah, bolak-balik meyakinkan gitu ya, setiap kali saya takut diyakinkan gitu ya. Tapi ternyata kok saya masih takut, berarti kan masalahnya bukan Ari, Mhm tapi mhm. saya yang merasa tidak yakin. Mhm. Mau sampai kapan orang itu meyakinkan, mau sampai kapan orang itu betul-betul bilang bahwa kita itu layak, kita itu cukup baik gitu ya. Dan ternyata itu nggak cukup. Iya. Karena sebetulnya problem aslinya karena
sayanya yang merasa saya yang tidak cukup baik. Berarti kebocoran ini cuma saya yang bisa menambal Betul gitu. betul betul Dan betul. akhirnya, kesimpulan ini yang akhirnya membuat saya belajar, "Oh iya ya, ternyata sama kesimpulannya, balik ke dalam. Sebelum minta dari luar, coba wadah saya ini bagian mana yang bocor," gitu kan. "Oh ini ternyata perlu diproses," ya kan. Akhirnya dengan, kesadaran ini, rasa takut saya itu justru mengarahkan Iya saya ke kesimpulan yang sama, bahwa iya. rasa takut ini pertanda bahwa ada sesuatu yang tanda petik bocor, dan Yes. itunya yang diperbaiki, bukan sekedar berusaha melawan rasa takutnya, bukan sekedar apa ya, mengabaikan atau menekan, tapi sekali lagi dibaca takut itu mau kasih lihat kita kebocoran apa gitu. Iya, itu dia. Nah, buat teman-teman yang kayaknya masih bingung nih gitu ya, ini kebocoran di sebelah mana ya gitu ya. Nah, teman-teman mungkin bisa cek di link di description. Di Ya, situ ada tombol WA, teman-teman bisa ngobrol-ngobrol dulu juga di situ gitu ya. ya, Terus bisa private konsultasi juga mungkin sama Rusi gitu ya. Siapa tahu yang teman-teman cari selama ini ada di link di description. Nanti ya. kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di episode mendatang. Thank you. Bye-bye. See you.